Pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pemerintahan membuat keputusan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020-2021. Selama masa pandemi corona, panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan untuk mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru. Keputusan ini disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan, prinsip yang dikeluarkan kebijakan pendidikan di masa COVID-19 adalah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Jadi, meskipun tahun ajaran baru, pendidikan masa usia PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada 2020-2021 dimulai Juli 2020, tetapi dengan protokol yang ketat. Tujuan saya membuat ini agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia di masa pandemi, agar kita tetap semangat untuk terus menuntut ilmu dalam keadaan dan kondisi apapun. Keras para guru dan dosen patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat menuntut ilmu, pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa pendidikan akan berubah drastis akibat COVID-19. Konsep sekolah di rumah atau homeschooling tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Situasi yang buruk, orang tua malah bisa berhadapan dengan pilihan dilematis, memilih memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi membuat angka putus sekolah meningkat. Sejak kebijakan belajar di rumah ditetapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Ini daerah-daerah yang tergolong zona merah dalam penyebaran wabah. Angka putus sekolah dari kawasan perdesaan juga diperkirakan akan naik. Pendidikan merupakan kunci pembangun sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang adil, sejahtera, aman, dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidik yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa besar yang beradab, cerdas, siap beradaptasi dengan perubahan zaman, atau menjadi rakyat sakit yang tenggelam dalam berbagai persoalannya sendiri, kalah dengan persaingan global, dan bahkan diacak-acak sebagai kepentingan jangka pendek, baik dalam luar negeri. Maka oleh karena itu, menuntut ilmu sangatlah penting. Jika kita masih bermalas-malasan, lalu akan seperti apa masa depan negara kita? Jika kita masih berleha-leha untuk menuntut ilmu, kapan negara kita maju? Walaupun dalam masa pandemi bukan menjadi alasan untuk tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Banyak loh orang-orang yang sukses mau berjuang dengan pengorbanan belajarnya, menuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, karena penyesalan akan datang di akhir. Oleh karena itu, selagi masih banyak waktu, kita menuntut ilmu, pergunakan waktu yang baik.